Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak berharap anak-anak semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi kimia, yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan bab pertama dari materi kimia di kelas 11 ini. Untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai apa itu atom karbon, kemudian struktur dan tata nama senyawa dari hidrokarbon. Nah, sebelum melihat definisi dari atau pengertian dari atom karbon, Pak minta anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide. Di situ terdapat gambar kapur, gambar gas LPG, dan ada pil obat-obatan. Nah, kira-kira dari ketiga gambar di atas, senyawa apa saja yang terdapat pada benda-benda tersebut atau terdapat pada gambar tersebut. Nah, tentunya gambar yang Pak tampilkan ini ada kaitan eratnya dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, mengenal atom karbon. Atom karbon merupakan unsur yang berada pada sistem periodik unsur yang berada pada golongan 4A dengan memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi 26. Nah, atom karbon ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang ada dalam gambar, biasa roti yang kalau misalnya kita bakar dalam kondisi yang lama maka akan gosong. Maka terlihat permukaan dari roti itu akan hitam, kemudian arang yang kayu yang bisa kita bakar, itu hasil pembakarannya itu selalu menghasilkan arang. Nah, kedua contoh ini adalah bagian dari atom karbon. Atom karbon itu biasa ciri khasnya itu berwarna hitam juga. Nah, warna hitam pada arang dan roti bakar menunjukkan adanya unsur karbon. Contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon, karena senyawa tersebut hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang hidrokarbon, maka kita akan berbicara banyak mengenai unsur karbon dan unsur hidrogen. Sama seperti tiga gambar di awal yang Pak sampaikan, ternyata ketiga gambar yaitu kapur, kemudian gas LPG dan pil itu juga merupakan bahan-bahan yang kita dapat jumpai di alam yang ternyata tersusun dari senyawa-senyawa atau yang terdiri dari unsur-unsur karbon dan hidrogen yang kita pelajari pada materi hidrokarbon ini. Nah, apa saja kekhasan dari atom hidrogen? Yang pertama, atom hidrogen memiliki 4 elektron valensi yang terletak pada kulit kedua. Kemudian atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, atom karbon mampu membentuk berbagai jenis rantai karbon, baik lurus maupun bercabang. Dan kekhasan yang keempat, atom karbon dapat berikatan kovalen dengan sesamanya sehingga membentuk struktur kristal. Nah, adik-adik semua, kita juga bisa melihat jenis atom karbon. Nah, jenis atom karbon ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu atom karbon primer, yaitu atom karbon C primer itu apabila dia mengikat 3 buah atom H, kemudian C sekunder itu dia mengikat 2 buah atom H, kemudian C tersier itu dia mengikat 1 buah atom H, dan C kuartener itu tidak mengikat atom H sama sekali. Jadi atom H itu yang berwarna putih, sedangkan atom karbon itu yang berwarna hitam. Berikutnya, struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini kalau kita pelajari di materi kelas 1, itu terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Dengan masing-masing memiliki rumus umum yang berbeda. Untuk alkana, rumus umumnya adalah CnH2n tambah dengan 2. Nah, rumus molekul dan rumus struktur senyawa alkana dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan melihat rumus molekul dan rumus struktur, kita harus sesuaikan juga dengan nama senyawanya. Nah, kalau misalnya jumlah atom C-nya 1 dan mengikat 4 buah atom H, itu namanya metana. Sesuai dengan rumus di atas ya, CnH2n tambah dengan 2. Jadi kalau misalnya C-nya 1, jadi N itu adalah bilangan bulat. Jadi N kita ganti dengan 1, maka C1, H2 kali 1 tambah 2. Maka C1H4. Biasanya 1 itu tidak perlu dituliskan, sehingga CH4. Begitupun untuk
senyawa alkana yang berikutnya. Nah, C2 maka diberi nama etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Jadi nanti jumlah N-nya itu ditambahkan dengan jumlah N-nya itu nanti dikali 2 dan ditambahkan dengan 2. Cara memberi nama alkana berdasarkan aturan UPAC. Nah, di sini ada beberapa cara pemberian nama, yaitu yang pertama, kita menentukan rantai karbon terpanjangnya atau rantai utamanya. Nah, kita lihat pada contoh di sini. Rantai terpanjangnya adalah yang berwarna kuning itu. Kita beri warna kuning itu merupakan rantai terpanjangnya. Bisa saja kita ambil dari sini. Kalau misalnya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti kita akan melihat juga aturan-aturan yang berikutnya. Karena untuk memberi nama pada alkana itu tidak asal memberi nama. Tetapi ada aturan-aturan yang mengikat yang mengharuskan kita untuk mengikuti aturan tersebut dalam pemberian nama. Aturan yang kedua adalah menentukan cabang-cabang alkil. Nah, cabang alkil ini merupakan pengurangan satu buah atom H yang berikatan dengan atom C. Jadi kalau misalnya metana tadi berikatan C1 berikatan dengan 4 buah atom H, maka pada gugus alkilnya itu terjadi pengurangan satu buah atom H, sehingga hanya CH3 dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya pengurangan satu buah atom H, maka itu otomatis merupakan cabangnya. Kita lihat di sini, bahwa yang berwarna kuning adalah lantai utamanya, atau lantai lurusnya. Kemudian yang tidak berwarna itu yang merupakan cabangnya. Yang ini merupakan rantai lurusnya, kemudian yang ini merupakan cabang yang tidak berwarna kuning. Ya, jadi yang berwarna hijau di sini adalah cabang, itu gugus alkilnya, kemudian yang kuning itu adalah yang rantai utamanya. Aturan yang berikut yaitu penomoran dimulai dari atom C yang terletak paling dekat ke atom C yang mengikat gugus cabang. Sekali lagi, penomoran itu dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan C yang mengikat gugus cabang. Jadi penomoran terkecil itu harus diberikan kepada C yang paling dekat dengan cabang, rantai cabangnya. Di sini kita nanti memberi penomeran itu entah dari sini atau dari sini. Nanti kita lihat ada caranya nanti. Apakah seperti ini? Cara ini tentunya salah. Kenapa salah? Karena kalau kita beri nomor dari sini 1, 2, walaupun 2 sangat dekat dengan C nomor 1, begitupun dengan di sini kalau misalnya kita beri nomor 1 dan 2 sama-sama 2, tetapi yang menjadi masalahnya adalah gugus etil di C nomor 4. Kalau misalnya kita memulai dari sini, di C nomor 1 dari sini, maka rantai berikutnya, rantai keduanya itu berada pada C nomor 4. Tapi kalau misalnya kita memulai dari C nomor sini, bagian atas, maka rantai berikutnya itu di C nomor 2 dan C nomor 3. Ingat, nomor terkecil ya, sehingga untuk yang penomoran pertama ini salah, yang kedua ini yang sudah sesuai. Kemudian aturan yang keempat itu penulisan urutan gugus alkil itu berdasarkan abjad. Jadi kalau misalnya terdapat gugus alkil metil dan etil, maka kita harus utamakan dulu yang etil, kemudian baru metil. Dari pada sini yang sudah kita bahas, kita memberi nama 3 etil. Kenapa 3? Karena gugus alkilnya itu berada pada C nomor 3. Kemudian kenapa 2 dan 5 dimetil? Karena gugus alkil yaitu dimetil itu berada pada C nomor 2 dan C nomor 5. Kemudian kenapa diberi nama di? Karena ada 2 buah gugus metil sehingga diberi nama di. Kalau misalnya ada 3 maka tri. Kemudian diakhiri dengan nama rantai terpanjangnya atau rantai utamanya. Di sini ada C6 maka namanya adalah heksana. Heksana ya, karena alkana. Kemudian alkena. Alkena dengan rumus umum CnH2n. Ini sama seperti yang dijelaskan pada alkana. Perbedaannya untuk penamaannya, kalau alkana diakhiri dengan ana, alkena itu diakhiri dengan ena, dengan rumus umum yang berbeda. Kemudian begitu juga dengan alkuna. CnH2n kurang 2 memiliki rumus umum yang berbeda dengan alkena dan alkana, dan namanya juga diakhiri dengan una. Dari alkana dengan ana, alkena dengan ena, alkuna dengan una.
Nah, cara memberi nama alkena atau alkuna yang bercabang. Kita lihat di sini 3 metil 1 alkena. Misalnya ini kan karena C rangkap 2, maka itu dia masuk dalam alkena ya. Jadi kita hanya memberi nama secara umum. Jadi C1, C2, C3, C4. Kenapa diberi C nomor 1 di sini? Karena kita harus memberi nomor terkecil itu pada C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Ya, kalau yang di atas yang benar, yang di bawahnya yang salah. Karena penomorannya itu nomor terkecilnya ternyata jauh daripada rantai cabangnya, rantai rangkap 2 tadi. Nah, ini adik-adik bisa melihat contoh pada slide. Jadi sini tepatkah penamaan senyawa hidrokarbon 2-etil propana? 2-etil propana ternyata tidak cocok karena kalau misalnya kita beri nama 2-etil, maka rantai panjangnya itulah ini. Ternyata ada rantai yang lebih panjang lagi sebanyak C4. Misalnya kalau misalnya kita beri propana yang sebagai nomor ini rantai utamanya, maka itu akan keliru karena rantai terpanjang ternyata masih ada yang lebih panjang, yaitu sebanyak C4. Sehingga penamaan yang benar adalah 2-metil butana. Sekian dapat Pak sampaikan. Semoga materi yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Selamat mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.